Salam, selamat hari Minggu saudara yang kekasih. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Selamat hari Minggu. Nama minggu ini disebut dengan Minggu Misericordias Domini. Artinya adalah kasih setia Tuhan. Tuhan memberikan warna kasih setianya mengasihi umat manusia. Dia jadi manusia, mati berkorban untuk manusia, tapi bangkit dari antara orang mati dan hidup juga bersama-sama umat manusia. Oleh karena itu, Minggu Misericordias Domini masih ada dalam rentang waktu minggu-minggu perayaan Paskah hingga masa Pentakosta nanti. Firman Tuhan buat kita di Minggu Misericordias Domini ini terambil dari Mazmur 106 ayat 1 sampai ayat 5. Dikatakan firman Tuhan demikian. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keberkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadaku, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan Mazmur ini adalah Mazmur yang memperlihatkan bahwa pemazmur bersama orang-orang pilihannya sungguh-sungguh merasa kebaikan Allah melingkupi kehidupannya secara total. The solely outcome of his life is a love of the Lord. Bahwa semua secara total kehidupannya dilingkupi oleh cinta kasih setia Tuhan. Tidak ada sedikit pun pergerakan yang digerakkannya dalam kehidupannya yang tidak dilingkupi oleh cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya. Misericordias Domini. Oleh karena itu pemazmur mengundang umat halayak ramai, orang-orang pilihan Allah, supaya memasmurkan, memuliakan, memuji, membesarkan nama Tuhan. Persoalannya adalah dalam Mazmur 106 ini, bahwa pemazmur merasakan sekalipun dia memanjatkan ucapan syukur, bernyanyi, memuliakan nama Tuhan dengan suaranya, dengan musik-musik yang dirangkai oleh anak sekolah minggu, remaja, pemain band seperti di gereja kita ini, kaum ibu, kaum bapak berkor, lansia juga. Tapi pemazmur merasakan masih kurang saja cara itu, kemampuan itu, pergerakan itu untuk membalas, menyeimbangkan cinta kasih Tuhan yang melingkupi kehidupan semua umat yang dipilihnya, termasuk yang melingkupi hidupnya sebagai pemazmur. Pertanyaannya karena apa? Karena dia merasakan bahwa dosa dari nenek moyangnya yang menyangkal Allah yang membimbing mereka keluar dari Mesir. Pemazmur merasakan betapa besarnya dosa-dosa nenek moyang mereka yang sampai kepada mereka, yang membuat Tuhan terkadang tidak jelas di hatinya. Saya ulangi,
Begitu besar cinta kasih Allah yang melingkupi kehidupannya, dan dia mau membalasnya, tapi dia menganggap dia tidak mampu untuk membalasnya. Begitu hebat dosa nenek moyang yang terwarisi oleh mereka, sehingga tidak berimbang dengan cinta kasih Allah yang selalu melingkupi kehidupan mereka hari lepas hari. Karena itulah kalau kita melihat dalam ayat yang ketiga ataupun di ayat yang keempat, pemazmur hanya bisa mengharapkan belas kasihan Allah. Dikatakan dalam ayat yang keempat, ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Ada nilai yang tersirat di situ yang mengharapkan belas kasihan Allah. Bapak Ibu dan saya memahami bukan? Kalau muncul kata belas kasihan, itu mutlak karena hak privasi Allah, yang bukan oleh karena ada perimbangan, ada jawaban yang bisa benar, yang seimbang dari umat manusia kepada Allah. Hanya menunggu belas kasihan Allah. Hanya menunggu belas kasihan Allah membuat kita menjadi bisa bergerak hidup, membuat kita bisa bergerak menikmati anugerah Tuhan, pemberiannya itu di tengah-tengah dunia ini. Karena itu dalam ayat yang ketiga diperlihatkan oleh pemazmur bahwa setiap orang yang melakukan hukum Tuhan, bahwa setiap orang yang senantiasa meresponi kebaikan Tuhan dengan keadilan, mereka adalah orang yang berbahagia. Tuhan menurunkan hukumnya sebagai salah satu cara untuk menuntun umat manusia yang tidak layak dikasihani ini, sebagai cara untuk membimbing manusia, mengarahkan manusia untuk mengenal Allah, karena manusia ini tidak memiliki kemampuan lagi seperti yang dilihat oleh mata rohani pemazmur itu untuk mendekati dan mengenal Allah. Karena itulah umat manusia yang setia melakukan hukum, yang taat dengan tatanan-tatanan yang diberikan Allah, hukum keadilan, hukum kebenaran itu dikatakan oleh pemazmur orang yang berbahagia, orang yang mau melihat Allah dari segi apa yang diinginkan oleh Allah, yang melihat Allah dari segi tuntunan Allah, yang walaupun dilakukan sebenarnya hukum itu masih tetap menurut pemazmur belum sempurna di hadapan Allah dalam rangka mendekati Allah yang baik yang dikatakan dalam ayat 1 yang tadi. Karena itulah yang tersirat kita katakan dalam ayat keempat tadi, bahwasanya pemazmur mengarahkan orang-orang dan mengajak hatinya untuk memperoleh belas kasihan dari Allah. Saudaraku yang kekasih, di rumah, di gereja ini, dan di mana saja pun yang mendengar firman Tuhan, meskinya kita juga tetap haus dan merasakan bahwa apapun yang kita perbuat untuk membalas kebaikan Tuhan tetap masih dalam upaya yang terbatas, sehingga kita terus haus berlatih, bernyanyi, mencari persekutuan, berdoa dan berdoa, karena itu yang dirindukan oleh hukum Tuhan. Cara kita diakomodir oleh hukum Tuhan, sehingga kita menurut segi pemahaman pemazmur adalah orang-orang yang berbahagia. Yang berbahagia yang dimaksudkan, yang dimaklumkan oleh pemazmur itu adalah orang yang terus melakukan keadilan, orang yang terus mencari pengasihan Tuhan, bertujuan untuk menyelamatkan jiwanya, menenteramkan jiwanya, karena senantiasa seolah-olah kedagingan yang melekat dalam rohaninya ini mengatakan tidak layak dan tidak mampu mendekati Tuhan yang maha besar, yang maha kudus itu, dan merasa tidak selamat kehidupannya tanpa dia mau setia hidup di bawah tatanan hukum yang dari Allah. Hukum apa itu? Hukum pengasihan dalam Kristus Yesus. Kalau tadi dikatakan oleh pemazmur bahwa kebaikan Allah itu seolah-olah tidak bisa kita bayar, tidak bisa kita balas, itu betul. Bahwa kasih Allah, anugerah Tuhan Allah yang menyelamatkan kita lewat kasih setianya yang berpuncak
kepada kehadirannya sebagai umat manusia. Mati demi dosa kita, tapi bangkit dari antara orang mati, memenangkan kita dari segala kejahatan kemanusiaan kita. Itu yang sudah dikatakan oleh pemazmur dalam ayat yang keempat. Dikatakannya dalam ayat yang keempat, ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Pemazmur memahami tanpa Tuhan mengingat kita, kita tidak akan selamat. Bagaimana caranya supaya Tuhan mengingat kita? Kita mendekat lewat tatanan, lewat hukum keadilan. Setiap saat, setiap waktu kepada Allah. Sehingga Allah merasa dekat dan melekat di hatinya. Saya, Bapak Ibu, dan semua orang percaya. Sehingga dengan mudah dia tetap memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Selain itu ada yang menarik saudaraku yang kekasih. Dalam ayat yang kelima, dalam tata bahasa Indonesia dikatakan klausa. Klausa artinya adalah kata-kata sebelum kalimat itu ada kata-kata yang sama artinya walaupun berbeda ungkapannya. Apa itu klausa yang dimaksud? Saya bacakan, dikatakan demikian. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Melihat kebaikan kepada orang pilihan-Mu. Bagian B-nya, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu. Kata pilihan-Mu sama dengan umat-Mu. Kata kebaikan sama dengan pilihan-Mu. Dicoba oleh pemazmur menampilkan klausa kata-kata yang berbeda dan rangka untuk mencapai tujuan yang sama, supaya umat manusia lebih jelas melihat bahwa Allah dalam semua aspek kehidupan umat manusia, termasuk pilihan Allah, generasi dari bangsa Israel yang hidup di bawah pimpinan Tuhan dalam nama Yesus, menjadi Israel yang baru seperti Bapak Ibu dan saya, memiliki nilai-nilai kehidupan yang kekal karena belas kasihan Allah, karena misericordias Domini, karena kasih setia Allah yang melingkupi hidup kita dalam nama Yesus. Bagian C-nya dalam ayat 5 dikatakan, sukacita umat-Mu dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Milik-Mu sendiri sama dengan umat pilihan-Mu, sama dengan milik-Mu, pilihan-Mu, umat yang memiliki kebaikan. Tujuannya dalam ayat 5 dikatakan bermegah, bahwasanya supaya aku bermegah bersama-sama dengan milik-Mu. Milik-Mu maksud pemazmur adalah umat pilihan Allah, umat pilihan Tuhan, bermegah, dikuduskan. Bermegah karena pilihan Allah. Saudaraku dan saya jangan ragu bahwa saudara dan saya adalah pilihan Allah dalam nama Yesus. Kita bermegah, kita bersukacita, kita dipilih oleh Tuhan dalam nama Yesus. Karena itu, biarlah hidup kita senantiasa berupaya mendekati Tuhan, karena Dia memiliki belas kasihan dalam nama Yesus, dengan cara setia dalam hukum kasih, hukum pengasihan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Engkau Tuhan Allah Bapa yang baik dalam nama Yesus, sehingga kami merasakan tidak mampu untuk meresponi karisma pemberian-Mu ya Tuhan. Karena itulah kami memohon belas kasihan-Mu, dan Engkau memberikan hukum-Mu, supaya kami memiliki dasar tatanan mengarahkan kami mendekati Engkau, supaya kami berkeadilan, supaya kami benar, karena kami umat pilihan-Mu yang Engkau kuduskan dalam nama Yesus. Amin.